saat ini kita serahkan semuanya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, semua pasti terjadi dan akan terwujud kalau kita akan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dan pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kasih lagi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah
Kami tahu pada saat ini kami penuh dengan tantangan, kami penuh dengan apapun yang kita ada pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami mau bersujud dan sujud di altar-Mu, semuanya akan terselesaikan. Kami yakin kalau sebentar kami akan menyelenggarakan perjamuan pada saat ini. Tuhan urapi juga hamba-Mu pada saat ini akan membawakan firman. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Pada saat ini hanya satu saudara obat pada saat ini. Tidak ada yang lain. Tuhan sudah memberikan peringatan sejak dulu kala bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin, saudara. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Katakan saya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Katakan saya lagi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan. Jika Yesus mau lewat. Yesus mau lewat sekarang, buat engkau dan saya. Yesus mau lewat sekarang di jalan ini sekarang. Yesus mau lewat. Yesus mau lewat sekarang, buat engkau dan saya. Yesus mau lewat sekarang di jalan ini sekarang. Terima kasih Bapak. Lalu sebentar kami akan menerima firman pada saat ini.
Tuhan urapi, teduhkanlah hati kami pada saat ini. Karena firman itu membangun jiwa kami dan merubah sifat-sifat kami. Kami sambut firman pada saat ini dan berjamaah pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Halo. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan supaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah memang tetap kuat. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dan dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Semua yang kita bangun, harapan kita tetap kuat. Rumah tangga yang kita bangun tetap kuat. Ekonomi, bisnis yang kita bangun tetap kuat. Komunitas yang kita bangun juga tetap kuat. Memang untuk mempertahankan itu jauh lebih sulit, tetapi kita percaya bisa. Bagaimana caranya? Mari kita membaca bersama-sama pada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat di sini ada dua jenis manusia. Pertama, memang Alkitab bilang manusia yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah manusia yang bodoh. Perbedaannya di mana ya? Mari kita lihat dulu yang bodoh. Yang bodoh ini mendirikan rumah di atas pasir. Medianya media yang labil, tidak stabil. Medianya adalah media yang rapuh, tidak kokoh. Jadi, kalau medianya sudah seperti itu, apakah ada harapan ke depan? Sama sekali tidak. Saudara-saudara, ini orang bodoh ini. Jadi mendirikan rumah, membangun baik rumah tangga, membangun bisnisnya, membangun apa saja di atas dasar yang rapuh dan terlalu berbahaya. Karena tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Saudara-saudara, kemudian karena memang rapuh ketika menghadapi tantangan, ada hujan, ada banjir, ada angin. Ya, hujan, banjir, angin melanda rumah itu dan akhirnya roboh. Gagal. Apa yang dibangun gagal. Rumah tangga yang gagal banyak sekali.
mereka mencoba dan gagal terus. Karena mereka tidak tahu dibangun di atas apa, pasir atau batu. Ketika tantangan menghadang, mereka tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Gagal total. Saudara-saudara, sedangkan orang yang bijak itu tahu kalau mendirikan rumah di atas pasir labil, tapi kalau di atas batu kokoh. Tantangan boleh datang, gangguan boleh ada, silakan, tetapi tetap kuat. Sekali lagi, tetap kuat. Sukses dari awal sampai akhir. Tidak naik turun. Tidak seperti yang dihadapi orang-orang tertentu. Kadang-kadang. Kadang bisa, kadang gagal. Kadang sukses, kadang roboh. Kadang-kadang. Kita jangan menjadi orang Kristen yang kadang-kadang. Ya, tetap kokoh, tetap kuat, tetap sukses, tetap berhasil. Sebenarnya di mana letak perbedaannya? Mengapa yang satu hancur, ambruk, yang satunya tetap kokoh? Kuncinya hanya pada mendengar firman, melakukan, atau tidak melakukan. Kalau firman Tuhan hanya kita dengar, dan kita tidak mau melakukannya, itu orang bodoh. Benar-benar bodoh dan siap untuk menghadapi kehancuran itu. Saudara-saudara, untuk itu supaya kita tetap kuat, sekali lagi, mari kita menerima firman dan melakukannya, menerapkannya dalam hidup. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal sifatnya. Dan saudara-saudaraku, supaya kita boleh tetap kuat, pada pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Karena Tuhan mengatakan siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tidak mungkin gagal. Tidak mungkin roboh. Tetap kuat. Karena di dalam Tuhan. Kita tidak mengikuti falsafah manunggaling kawrulan Gusti. Tetapi kita yakin bahwasanya kalau benar-benar kita menyatu dengan Tuhan Yesus, kita tidak mungkin gagal. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri, baik yang di studio maupun yang di rumah. Kita akan berdoa, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus mau lewat sana buat engkau dan saya. Yesus mau lewat sekarang di jalan ini sekarang. Angkat tubuh Kristus. Dengarkan firman-Nya. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Inilah darahku
darah perjanjian baru yang telah tumpah karena kamu akan jalan pengampunan dosamu. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan yang telah kita berkati akan menjadi berkat buat kita semuanya? Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami doakan seluruh jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum hadir, biar mereka boleh menjadi jemaat yang tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami selesaikan ibadah pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Bapa di sorga serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan dan yang siap memberkati orang lain, katakan bersama dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.